satu nanti akan banyak tugas-tugas yang saya sampaikan. Saya record dulu. Recording in progress. Materi share screen sudah terlihat? Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini saya akan memaparkan pendahuluan atau awal daripada mata kuliah desain 2. Jadi mata kuliah desain 2 ini memiliki 2 SKS. Pengampunya saya sendiri. Di mata kuliah desain 2 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah desain 1, di mana desain 1 kita sudah menggambar rencana garis atau lens plan. Saya sudah mengkoreksi gambarnya Pak Saor. Tinggal nanti kita sambil berjalan di mata kuliah desain 2, saya tes nih pemahaman dasar konsepnya desain 1, paham nggak nih ya? Saya rasa hanya sih 70% oke. Ya Pak Saur ya. Nah, jadi di mata kuliah desain 2 ini tergantung sekali atau sangat berhubungan erat dengan perhitungan di desain 1, gambar yang ada di desain 1 atau di lens plan. Malam Pak Putra. Malam Pak Agus. Ngulang lagi Pak Putra. Iya deh, gimana kemarin hilang semua. Mudah-mudahan semester ini lulus lah. Ya, kemarin lagi padat banget Pak. Nyerah kita. Ya, yang penting ikutin alurnya aja dari yang saya sampaikan dikerjakan. Ya. Adapun lagi kok Pak Saur kebalik-balik kenapa ini? Oke, ini saya lanjut lagi. Adapun tata tertib perkuliahan di saya belum berubah, sama seperti desain 1 tata tertibnya. Perkuliahan wajib menggunakan sepatu yang rapi untuk yang offline atau tatap muka. Lalu perkuliahan menggunakan laptop atau PC di rumah masing-masing, daring ataupun online. Lalu mahasiswa atau mahasiswi standby 10 menit sebelum waktu perkuliahan. Selanjutnya mahasiswa dan mahasiswi maksimal alfa atau izin 3 kali. Lebih dari itu tidak dapat mengikuti UTS ataupun UAS. Mahasiswa diberikan toleransi terlambat 15 menit setelah kuliah berlangsung. Jadi nanti di mata kuliah desain 2 ini sama persis seperti desain 1, nanti akan banyak-banyak tugas yang akan saya koreksi. Nanti saya review seperti asistensi gitu ya. Saya kasih tugas, nanti dikirimkan kembali ke saya koreksi, tolong perbaikin ini. Seperti gitu ya Pak Saur ya. Sudah paham saya rasa ya. Oke. Lanjut masuk ke materi. Kurva hidrostatik atau hydrostatic curve adalah lengkung hidrostatik yang berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat badan kapal yang tercelup dalam air atau sifat dari karene kapal atau lambung kapal. Dalam pengoperasiannya, kapal akan memiliki draft atau saran dan trim yang berbeda-beda akibat kondisi muatan yang berubah-ubah. Untuk keselamatan dan efisiensi dari pengoperasian kapal, sangat penting pihak desain berkapal dan operator untuk mengetahui karakteristik kapal, terutama karakteristik bagian badan kapal yang berada di bawah permukaan air. Kurva-kurva hidrostatik digunakan untuk mengetahui karakteristik lambung kapal di bawah permukaan air. Kurva-kurva hidrostatik. Karakteristik dari lambung dapat dihitung untuk beberapa kondisi garis air, termasuk seluruh kondisi muatan yang mungkin dialami oleh sebuah kapal. Garis air diasumsikan sejajar dengan garis dasar kapal atau baseline.
Bentuk karakteristik lambung pada kondisi trim dapat dihitung dengan beberapa pengukuran. Untuk memakai kurva-kurva ini, kapal juga diasumsikan berlayar pada kondisi perairan yang tenang atau calm water, sehingga seluruh perhitungannya disebut dengan hydrostatic calculation. Hasil dari perhitungan hidrostatisnya kemudian diplot atau digambarkan dengan menggunakan skala tertentu. Kurva-kurva digambarkan untuk selanjutnya disebut kurva-kurva hidrostatik atau hydrostatic curve. Nah, ini adalah contoh beberapa kurva-kurva hidrostatik yang disertakan untuk setiap perhitungan hidrostatik. Diantaranya adalah ada sectional area curve atau CSA ya yang sering disebut ya. Ada juga kurva volume displacement kapal, volume dan displacement curve. Lalu ada kurva coefficient block, kurva coefficient prismatik CP, kurva koefisien garis air CW, ada juga kurva luas garis air atau WPA, dan ada kurva letak titik tekan terhadap penampang tengah kapal atau LCD. Ada kurva letak titik air terhadap penampang tengah kapal LCF. Kurva letak titik tekan sebenarnya dari dasar kapal atau VCB. Ada kurva radius metasenter melintang atau TCM ya, umumnya disebutnya TCM atau transverse metacentric radius curve, sama saja. Ada kurva radius metasenter memanjang, longitudinal metacenter radius curve atau yang sering disebut LCM. Lalu ada kurva ton per centimeter TPC. Ada juga kurva momen untuk mengubah trim 1 cm MTC, moment to trim 1 cm curve. Cara yang paling umum untuk menggambar hidrostatik adalah dengan membuat dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu datar dipakai sebagai garis dasar, sedangkan sumbu tegak menunjukkan syarat kapal yang dipakai sebagai titik awal pengukuran dari kurva hidrostatik. Tapi ada beberapa kurva di mana titik awal pengukuran dimulai pada sumbu tegak yang ditempatkan sedikit sebelah kanan. Nah, ini contoh gambar kurva hidrostatiknya ya. Bisa dilihat di sini. Jadi kayak apa namanya, kayak lagi ada cacing berantem. Jadi ini sebenarnya kalau kita hitung, ini adalah merupakan karakteristik atau nilai yang dimiliki lambung kapal tersebut. Kurva-kurva hidrostatik ini digambarkan sampai dengan syarat air maksimal kapal dan berlaku untuk kapal dalam keadaan tanpa trim. Ya, jadi ketika kapal itu even keel, posisi di mana syarat air, haluan, dan buritan sama. Jadi tidak ada trim haluan ataupun trim buritan. Kapal baja, ukuran-ukuran kapal yang dipakai untuk menghitung kurva-kurva hidrostatik diambil dari gambar rencana garis, di mana pada gambar ini adalah keadaan kapal tanpa kulit. Maka di dalam menentukan tinggi garis-garis air pada gambar hidrostatik harus diperhitungkan tebal plat lunas atau plat keel-nya. Garis-garis air di bagian bawah dibuat lebih rapat untuk mendapatkan perhitungan yang teliti. Karena di bagian ini terjadi perubahan bentuk kapal yang cukup besar, seperti terlihat di gambar ya. Kurva ini menunjukkan luas bidang air di dalam air dalam meter persegi. Untuk setiap bidang, garis sejajar dengan bidang dasar. Ditinjau dari bentuk alas dari kapal, maka kita mengenal tiga. Nah, ini contoh kapal dengan rise of floor. Jadi lengkung luasnya nanti akan seperti ini bentuknya ya. Ini garis dasar, ini rise of floor-nya. Lalu kurva luas garis dalam, keadaan even keel, alas rata atau flat bottom. Nah, ini lengkungnya dia bawahnya ini datar nih. Ada flat bottom-nya ini datar.
baru dia melengkung ke atas lagi. Kurva-kurva ini menunjukkan volume bagian kapal yang masuk dalam air tanpa kulit dalam meter kubik. Displasemen kapal dengan kulit di dalam air tawar dengan massa jenis 1000 dalam ton, dan displasemen kapal dengan kulit di dalam air laut massa jenisnya ini 1,00, ini 1,025 dalam ton untuk tiap-tiap syarat air kapal. Lalu kurva luas garis dalam keadaan killrack atau alas miring. Nah, ini nanti bentuknya akan seperti ini ya. Kenapa dia alas miring? Nanti nilainya dia akan ke bawah bentuk luasannya. Jadi ketika dia membuat sumbu mendatar dari 0, ketika dia alasnya miring, dia akan memiliki nilai ke bawah. Berarti dia sedang terjadi trim ini. Titik awal dari kurva garis air, di mana luas garis air adalah 0, muka dari A, titik terdalam dari kapal. Oke, ini tugas ya. Jadi sekilas ini tentang pendahuluan materi hydrostatic curve. Jadi tadi informasi mendasarnya adalah fungsi daripada kurva hidrostatik itu adalah untuk mengetahui karakteristik badan kapal yang tercelup air, di mana karakteristik tersebut meliputi stabilitas, ada juga displacement kapal, ada juga posisi daripada trim kapal ataupun volume dan displacement kapal. Jadi kita bisa menentukan nih, ketika kapal itu harus berlayar dengan syarat air 4 meter, berapa sih nilai TPC-nya, ton per sentimeternya? Nah, nanti kita bisa lihat daripada kurva displacement. Taruhlah misalnya punya kapal LOA-nya 200 meter, air maksimal kapalnya 8 meter. Nah, kapalnya Pak Saur ini mau berlayar dengan syarat air 6 meter, berarti harusnya bisa menghitung berapa sih displacement kapal yang diangkut dengan hidrostatik yang kita punya. Nah, kan dari situ kita bisa hitung nih, dari gambar yang hidrostatik yang kita miliki. Oh, loh, dengan syarat tadi awal, posisi kapal harus even keel dan dalam kondisi keadaan air tenang. Jadi ketika kapal itu ada di pelabuhan atau ketika kapal itu bersandar, baru kita bisa hitung displacement kapal tersebut. Ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya ketika syarat air 7 meter, tetapi kapal saya tidak even keel, Pak, ya itulah fungsinya balas. Kita pakai balasnya dulu, kita cari even keel-nya. Jadi kalau misalnya kapalnya dia ternyata trim buritan atau ngedongak, nanti kan tambahkan balas di bagian haluan supaya terjadi even keel, supaya bisa dihitung displacement kapal tersebut pada saat syarat air yang akan dilakukan pelayaran. Sampai di sini sekilas tentang hidrostatik, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau coba buka gambar hydrostatic curve ya, sebentar. Sambil nunggu loading buka. Nah, ini sudah terlihat file Excel-nya. Nah, jadi ini contoh kalkulasi atau hydrostatic calculation. Nanti file Excel-nya akan saya upload di portal. Jadi nanti di sini kalian menghitung luasan setiap syarat air. Jadi
di sini ada beberapa tabel. Ini tabel 1 adalah untuk syarat air 0 sampai 1. Lalu ada tabel 2 itu syarat air 1 sampai 2. Tabel 3 syarat air 2 sampai 3. Jadi di sini nanti akan ada perhitungan yang harus kalian masukkan. Jadi di sini nilai-nilai ini kalian dapat itu dari lens plan yang sudah kalian punya. Nah, di sini keterbatasan yaitu jumlah tabel. Ya, keterbatasan jumlah tabel. Jadi kalau di sini tabelnya hanya ada 6. Nah, sedangkan jumlah syarat air kalian itu tadi, contohlah tadi ada 8 meter, berarti tolong kalian tambahkan kekurangannya, atau berarti kurang 2 tabel, berarti tambahkan 2 tabel. Untuk rumus fungsinya, kalian kan bisa mengikuti, artinya bisa mengikuti, bisa kalian klik ini, nah contohlah ini. Nah ini kan dia larinya ke S. Cari ini larinya kemana sih? Oh, ke sini. Dan E167. E berarti di sebelahnya. Di poin yang ini. Nah, ini silahkan kalian nanti bisa tambahkan untuk yang tabelnya kurang. Juga yang tabel sampingnya nanti akan saya jelaskan item-item yang harus kalian masukkan secara manual. Baik, sebentar masih loading. Beberapa tadi 19 atau beberapa ordinat dari Nah, ini contohnya adalah WPA atau water plan area. Jadi kalau di gambar itu ini adalah bentuk